Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya Santiana akan mempresentasikan proyek dari topik insurance dari Sekolah Data Pacman. Yang mana pada topik kali ini adalah membahas tentang asuransi kesehatan, yaitu berupa jaminan yang diberikan oleh perusahaan kepada pihak tertanggung untuk membayar tagihan pengobatannya. Yang mana hal tersebut memang perlu diperhatikan karena besarnya jaminan kesehatan akan ditanggung oleh pihak perusahaan. Dalam hal ini untuk menentukan premi atau besaran uang bulanan yang dibayarkan oleh pihak tertanggung menjadi tantangan sendiri oleh perusahaan karena menyangkut bisnis dari perusahaan asuransi tersebut. Dataset yang digunakan pada kali ini adalah tentang tagihan personal yang terdiri dari beberapa atribut, yaitu usia, gender, BMI, banyaknya jumlah anak, lalu kategori dia perokok atau bukan, dan daerah perumahan, lalu ada biaya tagihan kesehatan. Pertama di sini akan melakukan deskriptif statistik analisis, yang mana didapatkan kesimpulan bahwa rata-rata usia tertanggung adalah 39 tahun, dengan rata-rata nilai BMI-nya dari perokok yaitu 30,7. Artinya rata-rata perokok mengidap obesitas. Selanjutnya, rata-rata usia perokok pria yaitu 38 tahun, sedangkan rata-rata usia perokok wanita adalah 38 tahun. Artinya, tidak ada perbedaan usia antara perokok wanita dan perokok pria. Selanjutnya adalah rata-rata tagihan kesehatan untuk perokok adalah $32.050, sedangkan rata-rata tagihan kesehatan untuk non-perokok adalah $8.434. Artinya, hal ini memiliki perbedaan yang sangat tinggi, yaitu hampir 4 kali lipat. Sedangkan untuk rata-rata tagihan perokok yang memiliki BMI di atas 25 adalah 35.116. Sedangkan rata-rata tagihan dari non-perokok yang memiliki BMI di atas 25 adalah 8.629. Artinya, perbedaan ini sangatlah besar, yaitu mencapai lebih dari 4 kali lipat. Analisis yang didapatkan adalah rata-rata usia dari tertanggung adalah 39 tahun, yang mana terdiri dari perokok dan non-perokok. Dan meskipun jumlah perokok pria lebih banyak daripada wanita, tetapi rata-rata usia perokok pria dan wanita tidak memiliki perbedaan, hanya di kisaran 38 tahun. Sedangkan untuk BMI-nya, perokok memiliki rata-rata BMI sebesar 30,7, artinya banyak perokok yang mengidap obesitas. Dan perokok memiliki rata-rata tagihan kesehatan yang lebih besar daripada non-perokok, bahkan hampir 4 kali lipat. Dan bahkan perokok yang obesitas pun memiliki tagihan kesehatan yang lebih besar daripada non-perokok yang obesitas. Bahkan perbedaannya mencapai lebih dari 4 kali lipat. Selanjutnya adalah categorical variables analysis. Dimana di sini dapatkan proporsi tagihan kesehatan pria sebesar 53%, sedangkan proporsi tagihan kesehatan wanita yaitu sekitar 47%. Artinya perbedaannya tidak begitu jauh, hanya sekitar 6% saja. Dan proporsi perokok adalah 20%, sedangkan proporsi non-perokok adalah 80%, yang mana perbedaan ini hanya sangatlah jauh, yaitu mencapai 60%. Di sini diketahui bahwa peluang pria jika diketahui dirinya perokok adalah 0,6, sedangkan peluang dirinya adalah wanita jika diketahui dirinya perokok adalah 0,4. Dan di sini dilakukan plotting distribusi di mana didapatkan wilayah Southeast memiliki proporsi tagihan kesehatan paling besar, diikuti wilayah Northwest, Northeast, lalu Southwest. Namun perbedaan proporsi dari keempat wilayah yang ada tidak berbeda jauh, bahkan mendekati distribusi uniform. Hasil analisis yang diperoleh adalah dataset personal tagihan ini terdiri dari perokok dan non-perokok, yang mana proporsi non-perokok lebih besar daripada perokok, yaitu perbedaannya mencapai 60%. Sedangkan perbedaan proporsi tagihan kesehatan pria tidak begitu jauh dari tagihan kesehatan wanita.
Dan berdasarkan wilayah, proporsi tagihan kesehatan tidak begitu jauh dan bahkan mendekati dari uniform distribution. Selanjutnya ada continuous variables analysis, di mana di sini didapatkan baik pengguna yang BMI-nya kurang dari 25 maupun BMI-nya lebih besar dari 25 akan lebih memungkinkan bahwa kedua jenis pengguna tersebut mendapatkan tagihan kesehatan kurang dari $16.700. Selanjutnya di sini didapat analisis bahwa sangat memungkinkan bagi pengguna untuk memiliki peluang tagihan kesehatan lebih dari 16.700 apabila diketahui dirinya perokok dan memiliki BMI lebih dari 25. Selanjutnya, diketahui sangat memungkinkan bagi pengguna untuk memiliki peluang tagihan kesehatan sebesar lebih dari 16.700 apabila diketahui dirinya adalah seorang perokok. Dan jika diketahui tagihan kesehatannya lebih dari 16.700, maka lebih mungkin pengguna tersebut memiliki BMI di atas 25. Dan jika pengguna tersebut memiliki tagihan lebih dari 16.700 dan memiliki nilai BMI lebih dari 25, maka akan lebih memungkinkan bahwa orang tersebut adalah seorang perokok. Dan didapatkan analisis berupa lebih besar kemungkinan seorang perokok untuk mendapatkan tagihan kesehatan lebih dari 16.700 daripada non-perokok. Dan apabila jika diketahui tagihan kesehatan seseorang itu lebih dari 16.700, maka akan lebih mungkin pengguna tersebut memiliki BMI lebih dari 25. Dan apabila diketahui bahwa pengguna tersebut memiliki tagihan sebesar 16.700 dan memiliki nilai BMI lebih dari 25, akan lebih memungkinkan bahwa orang tersebut adalah perokok. Artinya, perokok memiliki kemungkinan tinggi untuk memperoleh tagihan kesehatan yang lebih besar daripada tagihan kesehatan non-perokok. Serta apabila tinggi BMI seseorang, maka lebih memungkinkan tagihan seseorang tersebut besar pula. Selain itu, perokok yang obesitas, maka tagihan kesehatannya akan cenderung makin besar daripada non-perokok yang obesitas. Selanjutnya adalah variables correlation. Di sini divisualisasikan berupa correlation heat map dengan bantuan Python. Dan didapatkan hasil berupa hubungan atribut umur dengan tagihan memiliki korelasi yang paling besar di antara atribut lainnya, yaitu sebesar 0,3. Artinya, apabila semakin tinggi tagihan pengguna tersebut, maka akan diikuti dengan kenaikan usia pengguna. Artinya pengguna tersebut semakin tua. Dan hubungan tertinggi kedua adalah antara atribut BMI dan tagihan, yaitu korelasinya sebesar 0,2. Meskipun demikian, nilai korelasi dua pasang atribut tersebut masih dikategorikan sangat lemah, karena tidak mencapai 0,5. Sementara itu, untuk korelasi antara jumlah anak dengan tagihan yang diperoleh masih sangat kecil, bahkan mendekati 0. Artinya, bisa dikatakan hampir tidak ada korelasi. Selanjutnya di sini adalah melakukan hipotesis testing, di mana pertama-tama akan dilakukan uji untuk mengetahui rata-rata tagihan kesehatan perokok lebih tinggi daripada rata-rata tagihan kesehatan non-perokok. Di sini akan dilakukan uji untuk mengetahui nilai rata-rata kedua populasi tersebut. Namun pertama-tama akan dilakukan uji F untuk mengetahui sama atau tidak variansi dari kedua populasi, di mana di sini didapatkan keputusan untuk menolak H0 di taraf signifikansi 5% karena nilai F-nya lebih besar dari 1,17. Kesimpulannya, belum ada cukup bukti untuk menyatakan bahwa variansi tagihan perokok dan non-perokok adalah sama. Selanjutnya di sini akan melakukan uji T untuk mengetahui perbedaan rata-rata, di mana didapatkan keputusan untuk menolak H0 di taraf signifikansi 5% karena nilai T-nya lebih besar dari 1,65. Kesimpulannya, rata-rata tagihan perokok lebih besar daripada rata-rata tagihan non-perokok. Selanjutnya di sini akan lakukan uji untuk rata-rata tagihan pengguna dengan BMI lebih besar dari 25 lebih tinggi daripada pengguna dengan BMI kurang dari 25. Pertama akan dilakukan uji F untuk mengetahui sama atau tidak variansi dari kedua populasi tersebut. Yang dihasilkan keputusan
untuk menolak H0 di taraf signifikansi 5% karena nilai UJF lebih besar daripada 1,19. Kesimpulannya, belum cukup bukti untuk menyatakan bahwa variansi BMI lebih besar daripada 25 dan BMI kurang dari 25 adalah sama. Selanjutnya dilakukan uji T untuk mengetahui perbedaan rata-rata kedua populasi, di mana didapatkan kesimpulan untuk menolak H0 di taraf signifikansi 5% karena nilai T lebih besar dari 1,65. Kesimpulannya, rata-rata tagihan pengguna yang BMI-nya lebih besar dari 25, tagihannya akan lebih besar daripada rata-rata tagihan pengguna yang BMI-nya kurang dari 25. Selanjutnya, kasus yang diuji adalah rata-rata tagihan pria lebih besar daripada rata-rata tagihan wanita. Pertama, dilakukan uji F untuk mengetahui sama atau tidak variansinya. Keputusan yang didapatkan yaitu menolak H0 di taraf signifikansi 5% karena nilai F lebih besar dari 1,14. Kesimpulannya, belum ada cukup bukti untuk menyatakan bahwa variansi tagihan pria dan wanita adalah sama. Selanjutnya dilakukan uji T untuk mengetahui perbedaan rata-rata. Didapatkan keputusan berupa untuk menolak H0 di taraf signifikansi 5% karena nilai T lebih besar dari 1,96 dan belum cukup bukti untuk menerima pernyataan H0. Kesimpulannya adalah rata-rata tagihan kesehatan pria lebih besar daripada rata-rata tagihan kesehatan wanita. Selanjutnya adalah conclusion. Didapatkan kesimpulan yaitu berupa besarnya tagihan pengguna akan seiring dengan bertambahnya usia pengguna tersebut. Artinya pengguna tersebut akan semakin tua. Dan pria cenderung memiliki rata-rata tagihan kesehatan yang lebih besar daripada wanita. Selanjutnya, pengguna yang memiliki BMI yang lebih tinggi maka berkemungkinan untuk memiliki rata-rata tagihan kesehatan lebih besar pula. Selanjutnya, seorang perokok akan memiliki rata-rata tagihan lebih besar daripada non-perokok, dan distribusi dari sebaran tagihan kesehatan di tiap region memiliki proporsi yang cenderung sama. Notes dari proyek kali ini adalah bisa untuk memperbesar ukuran sampel untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat, lalu menganalisis atribut lainnya yang sekiranya berkorelasi dengan besaran premi yang harus dibayarkan oleh pihak petanggung, misalnya menganalisis atribut riwayat penyakit dari tertanggung, lalu bisa menambahkan lebih banyak visualisasi data agar pengambilan keputusan bisa dilakukan secara intuitif. Dan ini adalah referensi yang digunakan pada proyek kali ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua.